Dan kalau kita ketemu orang yang seperti itu dan misalnya jodoh itu udah orang itu udah di depan kita, bisa jadi ini adalah ciri jodoh yang dekat dengan kita. Ya. Karena kita harus mencari yang seperti itu. Kemudian dia bisa membuat kita berhenti mencari yang lain. Itu dia. Oh mentok gitu ya Ustaz ya? Hah? Mentok Itu udah dia ketemu emang dia. kenapa ya, Pran? Udah. Emang selalu mencari yang lain gitu, Pran? Terutama buat akhwat nih ya. Iya. Akhwat kan cuma boleh punya satu. Ya, saya nggak ngomong bahas masalah ininya, tapi paling nggak saya tegasin dulu nih ke akhwat, kalau kita sudah memilih akhwat, memilih perempuan, kemudian kita pilih dia, tapi dia masih mikirin yang lain, udah kelarin aja. Ya. Karena itu bisa jadi duri dalam rumah tangga kita. Iya. Oh iya. Ya. Kalau Ikhwan nggak ya? Apa? Kalau Ikhwan nggak ya? Ikhwan. Ikhwan. Udahlah. Ya paling nggak dia bisa menjadi, kalau Ikhwan kan menjaga pandangannya dia. Gara-gara dia punya si ahwat sini atau calon istri ini, dia bisa menjaga pandangan. Tuh, Pran. Gue agak takut. Oh berarti Udah sibuk ya. memanfaatkan Ingat. dunia. Udah ya. Kemudian Kenapa ke yang gue? paling penting adalah satu sama lain sudah bisa berlaku jujur. Jadi udah nggak ada tutup-tutupan lagi. Kita udah sama-sama saling menerima di awal tadi kan. Iya. Ya udah, ngapain kita tutup-tutupan lagi? Nggak usah lah kita tampil so perfect. Mending tampil apa adanya. Apa adanya. Betul, Dan berpikir betul, mencari solusi gitu kan. Tapi terkadang banyak loh, maksudnya dalam artian sedang mencari jodoh tuh pasti awalnya tuh pencitraan dulu tuh Nah, biasanya. itu saya bilang tadi kan. Itu tuh itu gua- tren anak sekarang. Enggak, kayaknya. tapi gue udah melewatin fase itu, kayak yang gue udah capek gitu, maksudnya yang gue yang package gue seorang yang rapi dan tidak ada celah, tapi pas lama-lama kok jadi kayak gini ya. Gue udah kayak gitu tuh. Lah udah bongkar borok gue ini pertama. Jadi bukan manis dulu yang gue bongkar, tapi borok borok dulu. dulu kan. Ini borok gua, lu mau terima apa enggak gitu. Oh iya. Ya karena gini, ketika kita berpikiran bahwa kita punya kehidupan itu nanti nggak cuman sehari 2 hari Pak. Iya. Ya tapi kita selama-lamanya sama dia. Bahkan kita bangun tidur lihat dia, kita mau tidur lagi mungkin lihat dia juga gitu kan. Betul. Ya. Artinya ketika kita menjalani kehidupan kemudian ada yang dibikin, apa nggak capek? Kita membuat setiap hari kehidupan kita dengan skenario, bukan dengan keadaan apa adanya. Betul. Jadi ya mending cari aja yang memang dia sudah berlaku jujur apa adanya sama kita. Oh berarti kalau bisa kita nyari yang bikin kita jatuh cinta setiap hari, setiap bangun tidur kita jatuh cinta lagi. Oh iya. Kita jatuh cinta lagi gitu. Ya. Tahun pertama sih gitu bang. Terus Hah? Nggak jadi deh. Iya kan kita Emang lu udah- namanya jodoh kan emang lu udah- continuing until the end. Ya. Iya kan until the end. Maksudnya sampai akhir gitu. Until the end. Iya. Until the end. Jadi ya yang saya maksud bikin jatuh cinta tiap hari ya nggak bosan gitu. Dia lagi gitu. Berarti itu udah jodoh kalau kita. Ya itu salah satu ciri bahwa itu jodoh, itu dekat dengan kita. Akankah itu dekat? Apakah itu jodoh yang dekat, yang didekatkan atau yang apa? Sedang didekatkan? Ya. atau dipaksa didekatkan? Atau pengen dibangunin rumah? Kemudian kalau kita ketemu sama calon jodoh kita, ya, kemudian ketika kita udah interaksi tadi bagus ya, saling menerima, kemudian saling berkata jujur, kemudian ternyata orang ini juga saling memudahkan dalam setiap hal, Iya. nggak bikin susah, apa-apa dibikin udah yang gampang aja, gimana, yuk cari solusinya. Ya, wah ini tandanya jodoh sudah dekat banget sama kita. Betul. Gitu ya. Jadi sobat yang beriman kelihatannya muluk-muluk gitu, tapi sebetulnya sih enggak. Ya, kalau memang dijalanin dengan apa yang kita utarakan tadi, kemudian kita juga mencoba mengubah diri gitu ya, dengan hal seperti ini, saya rasa juga akan banyak orang yang cari kita. Dan juga yang lebih pastinya jadilah diri sendiri. Ya. Betul, pastinya. Ya, tanpa pencitraan kan. Asli. Kemudian yang biasanya udah di samping saling perhatian, ya. Juga rajin untuk mengajak kerjasama, Bang. Maksudnya gimana? Rajin ngajak kerjasama dalam hal Apa aja? Ya. Jadi meskipun dia tahu itu bukan kerjaan seorang wanita, tapi dia paling nggak menawarkan diri. Ya. Bang, mau dibuatin minumnya nggak biar semangat?
meskipun itu bukan kerjaan si perempuan, paling enggak dia sudah mengajak kita untuk bekerja dengan cara yang nikmat, nyaman gitu. Apalagi kalau sampai saya bantuin, abang naik ke atas genteng, saya yang gua megangin pegangin. batanya dari bawah. Newport gitu lah, Iya. istilahnya Saling support lah. Iya. Gitu. Gue kira bang mau digantiin bannya. Oh boleh. Terus udah gitu lunjak. Bang, mau digantiin mesinnya? Boleh. Ini bengkel atau apa lu? Baik ya, mungkin diantara itu semua yang kita sebutkan kepada sohib ngopi yuk yang beriman, ya kita pasti pengen lah, ya udah dapat jodoh. Kalau jodoh ini dekat atau enggak sama kita. Kalau tadi ciri-ciri yang sudah kita sebutkan barangkali itu menjadi alat bantu bahwa ini adalah jodoh yang dekat sama kita. Ya. Oh, clue-nya gitu Clue-cluenya, ya. saling saling memaklumi, ya, saling memaafkan, ya, kemudian saling memotivasi, memberikan ketenangan kita satu sama lain. Kemudian juga cara dia tampil juga menyejukkan mata kita meskipun nggak perlu dibuat-buat lah ya. Iya. Kemudian dalam berjalan itu makin memantapkan kebaikan kita dalam hati kita ya, memantapkan semangat kita dalam hati ya. Terus menciptakan rasa tenang ketika kita bersama-sama dia. Ya. Dan beberapa hal lainnya yang sudah kita sebutkan tadi ya, mungkin itu bisa menjadi clue buat kita bahwa ini adalah jodoh yang dekat dengan kita. Iya. Tapi di langkah terakhir yang ke-17 adalah serahkan kepada Allah. Kembali lagi tawakal ilallah melalui ikhtiar Sholat dan istiqoroh. istiqoroh. Betul. Ya. Lu udah Oke, Bang. belum? Udah. Oh deh, pantesan lu. Lu semangat banget. Oh, jadi Kayak udah tetap banget. Ke-16 clue tadi itu ikhtiar kitanya. Yang 17 Yang adalah serah 17 diri. back to Allah. Back to Allah karena finalisasinya adalah Allah. Ya. Karena apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Allah nih. Berarti benar. Tapi kalau kita orang beriman, apa yang baik buat Allah pasti sudah baik buat kita. betul. Ya. Berarti balik lagi pada niatnya tuh kepada Allah atau enggak berarti ya. Iya, ya kan segala sesuatu ini kan kita mau menjalankan pernikahan ini kan mencari jodoh adalah ibadah. Iya, niatnya Ya, dulu maka berarti. niatnya segala sesuatu niat ya, ibadah adalah karena Allah kan. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Tapi Jadi, itu ketika bicara masalah ibadah, ya pernikahan ini ada ibadah ya kembalikan kepada Allah lah. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Tapi adakah gini Tat, apakah mereka yang sudah tergila-gila banget gue sama dia segala macam sama dia gitu kan, terus tiba-tiba gagal nikah, nangisnya uring-uringan, terus dia kayak logikanya tuh udah hilang Tidak gitu, bermain, iya. udah tidak bermain ya, apakah itu sudah dimasuki dengan setan atau emang udah logikanya hilang aja udah gitu? Baik, ya. Dalam menentukan prioritas dalam menjalani kehidupan berumah tangga, harusnya suami dan istri atau calon-calon ini mempunyai kesepakatan prioritas dalam hidup. Ya. Yang paling aman ketika kita punya agama sebagai prioritas kita, maka prioritas pertama adalah Allah. Dalam rumah tangga ada masalah, Allah bilang apa? Ya. Maka itu solusi buat kita. Ya, ini indah nih yang kayak gini. Karena setiap masalah dikembalikan kepada Allah. Lihat Allah nyuruhnya gimana. Ya. Kemudian Rasul menjelaskannya seperti apa. Contohnya dalam kehidupan Rasul seperti apa. Ya, ini akan jauh lebih nikmat. Kita tinggal jalanin doang kok. Berarti Semua kalau yang dikatakan Bang Japran ketika kita tergila-gila, misalnya saya gitu, tergila-gila sama seorang wanita, gitu. Via Terus Palen wanita, gitu ya, Bang? ya, wanita itu menolak saya gitu, padahal cinta saya begitu besar padanya. Asik. Iya kan, iya bukan curhatan, maksudnya kan ini, maksudnya kan banyak terjadi gitu di kalangan umum gitu. Apa terus, ya kan saya udah maunya dia, cuma dia gitu, ya kan. Cuma dia satu-satunya di hati saya kan. Anjay. Terus nggak dapet, dianya nggak mau sama saya, kan hancur tuh hati saya. Iya betul. Terus saya betul. uring-uringan tuh, Yeah. uring-uringan. Ya patah kan hatinya udah uring-uringan. Apakah karena itu, karena saya nggak menyerahkan kepada Allah atau Mungkin terlalu duniawi mungkin iya, ya. atau mungkin terlalu duniawi? Tidak. Jadi gini kan di dalam Al-Hadid ayat 22 dan 23. Aha. Setiap ada musibah, setiap ada kesenangan, ya itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Aha, Sudah ditetapkan dalam kitabnya Allah. Ya. Dan kita ketika gembira tidak boleh terlalu bergembira. Betul. Sedih nggak boleh terlalu Terlalu sedih. sedih. Gitu Betul. kan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang
berlebihan. Betul. Ya, ini kadang-kadang gini Bang Mardi ya. Ketika kita menentukan sesuatu, kemudian kita terlalu berlebihan dengan diri kita sendiri ini. Kita melupakan sisi Allahnya yang mempunyai keputusan. Padahal dari sisi kita tuh cuma merencanakan aja kan. Kita terus jalanin keputusannya Allah nih. Benar. Ya, kadang-kadang kita semuanya tuh dari A sampai Z kita semua nih. Oh iya, plan-plannya Plan-plannya kita semua. Akhirnya ketika ada plan yang Allah tutup, ini bukan yang aku mau. Oke. Akhirnya kita sakit hati. Iya. Kita nggak terima. Padahal yang nyusun planning siapa? Kita. Ini kita. Ya, kegagalan ini kan yang nyusun planning kita karena Iya. kita nggak menghadirkan Allah gitu kan. Tetapi balik lagi kan, ketika planning gagal ini bukan berarti Allah itu jauh dari kita dan tidak sayang, justru itu sayang gitu kan, karena akan diberikan yang lebih baik lagi gitu Ya, kan. kalau mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ya dalam surat Al-Baqarah kan ya, Iya. bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan petunjuk dan menjadi orang yang beruntung. Iya. Ya orang beruntung ini yang apa yang Allah mau ya pasti akan dikabulkan. Ya, tapi kalau Allah bilang permintaan kamu nggak cocok, nggak baik buat Allah akan ganti dengan lebih baik gitu kan. Ya, termasuk berarti kalau yang patah itu berarti orang-orang yang merugi ya Ustaz ya. Yang patah itu bisa jadi ya tadi ya dikatakan merugi, jelas iya, karena itu biasanya dia tidak menyerahkan atau tidak menghadirkan Allah di dalamnya. Oh berarti Allah cemburu mungkin Ustaz ya. Ya bisa jadi. Iya kan, Allah cemburu. Lu lebih cinta sama ciptaan gua, sama gua enggak gitu ya. Iya kan, bener, bisa nggak begitu Ustaz? Bisa. Ya kan, Allah tergantung prasangka hambanya gitu Iya, kan. bisa. Jadi prasangka Pak Ardi seperti itu ya udah Mardi diperbuat seperti itu. Ya, Gue juga bilang sih Allah walamailah. Ya saya maksudnya saya kan sayang sama Allah gitu, pengen dong disayang Allah, jadi ya saya berprasangka bahwa Allah sayang sama saya gitu. Oh iya. Iya, Tapi berarti gini, kalau kata Ustadz itu adalah semua yang terjadi itu sudah dicatat Tetapkan. sama Allah di Yaumul Mahfuz berarti. Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Berarti apakah mantan-mantan kita, pacar-pacar kita termasuk ada di situ atau emang udah settingan setan aja udah? Baik ya. Jodoh itu sudah disetting sama Allah. Ya. Tapi proses kemungkaran itu nggak ada. Oh, Maksud kemungkaran dalam artian apa nih? iya pacaran Pak. Ya, pacaran, Pak. Pacaran ada nggak dalam Islam? Nggak Dianjurkan nggak? Bahkan kita mendekati zina pun nggak boleh. Iya. Gitu kan. Tapi ketika kita melakukan itu, ya kita tuh dalam proses memilih. Hidup ini proses memilih. Betul. Ya, Berarti kita mau di Lauhul Mahfuz itu yang baik-baik aja gitu Ustaz. Tidak, semua dicatat. Ya, tapi ketika Baik kita buruk tuh dicatat ketika ya. kita menjalankan takdirnya tadi, ya kita kan boleh milih nih Mas Mardi. Iya. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ketika kita milih nih, ya kita milih saya ambil jalan yang buruk misalnya. Ya silakan, tapi di situ ada dosa kata Allah. Berarti misalnya pilih si A gitu. Jadi kalau pilih A ntar rutenya ke sini. Ya. Oh. Nanti di sini nih kalau Jalurnya pilih B. kalau ke sini B, jalurnya ke sini. Jalurnya Padahal Bang Japran, ketika kita percaya Allah sudah menetapkan jodoh kita nih. Ente mau di sini ribut pacaran sama berapa ratus orang pun, ujungnya akan ke sini kan? Iya. Yang ini nggak tahu kemana nanti nih. Padahal kalau kita udah jalanin aja sampai ketemu masanya ketemu di sini nih. Iya. Allah akan pertemukan dengan proses tepat pada waktunya dan dengan indahnya. Berarti ini ini tuh hanya kayak bagian dari cerita hidup aja berarti ya. Betul. Berarti kayak yang apa kerikil-kerikil doang nih. Lu mau ngambil kerikil yang ini enggak gitu berarti puzzle gitu ya. Puzzle ya. Tuh kan salah lagi kan gua ngomong. Yeah. Maksudnya berarti lu kalau misalnya ngambil kerikil ini jalan hidup lu gini. Tapi gue punya kerikil yang bagus di sini. Tinggal lu mau sabar nunggu ke sini atau lu cuma tetap di sini berarti ya. Artinya kan gitu ya. Nih Bang Japran sudah saya siapkan di sini. Bang Japran isi aja dengan kebaikan-kebaikan aja, ntar Bang Japran akan mendekati hal yang sudah Allah tetapkan. Bakal nyampe. Nyampe. Dengan gitu. tepat pada waktunya dengan indahnya. Ya akan nyampe. Kalau pilih yang sebelumnya. Tapi kenapa kita pilih yang sebelumnya? Yang jikjak-jikjak di sini yang penuh dengan keburukan-keburukan itu. Keburukan tadi gitu. Itu pilihan kita. Tapi walaupun nih Stefan dia mengisi dengan keburukan tapi ujungnya situ-situ juga. Jadi situ juga. Tapi ini itu udah dapat ya clear ya. Ini ada satu pertanyaan ketika zaman kuliah S2. S2 dari mana? Iya. Maksudnya S1 yang kedua kali. Iya, maksudnya begitu. Jadi waktu itu teman kita ngobrol nih gitu kan. Termasuk cewek yang kita santet itu adalah jodoh kita.
Enggak, dengar dulu. Ya. Jodoh kita, tapi versinya itu nggak berkah. Betul. Apakah itu benar ya, Tat? Ya. Baik ya. Jadi kalau berdasarkan cerita pemaksaan terhadap proses jodoh ini, ada yang akhirnya mengambil jalur lain lewat ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu yang diridhoi oleh setan. Gitu. Akhirnya kita lihat keberkahannya. Karena saya sering juga, insya Allah nanti kita akan kupas dalam episode ruqyah. Ya. Jadi ada orang yang memang ingin mendapatkan pasangan dengan cara memaksakan. Iya. Akhirnya dia mempengaruhi orang ini. Lihat ya, ketika ada kalimat mempengaruhi orang ini untuk supaya jatuh cinta padanya. Iya, betul. Ini ada proses yang bekerja pada dia nih. Siapa yang membuat dia menjadi lupa? Siapa yang membuat dia jadi terlena lah. Pokoknya bisa ya. Ketika si akhwat ini kemudian dia punya keagamaan yang cukup baik, kemudian dia bisa melepas pengaruh buruknya itu. Ketika dia sadar, dia lupa tuh kalau dia pernah nikah dengan si ini. Ada kejadian seperti itu. Lupa, benar-benar lupa. Nggak. Benar-benar, jadi selama ini dia itu nikah sama siapa gitu kan. Ya, cuma dapetin fisiknya doang. Ya, padahal di setiap harinya ketika proses sihir itu bekerja, itu membingungkan si pasangan yang disantet tadi atau disihir tadi. Termasuk berarti dia tidur dengan jinnya itu berarti. Iya. Waduh. Bukan sama orangnya berarti, sama jinnya berarti ya. Iya. Ya. Insya Allah nanti kita akan hadirkan pakar ruqyah ya, salah satu sekjen di organisasi komunitas ruqyah ya. Nanti kita akan kupas seperti itu ya, hal-hal seperti ini lebih detail lagi ya. Yang pasti tadi Bang Japran, bagaimana, sekarang saya jawab pertanyaan Bang Japran, bagaimana dengan mengajak pasangan kita keluar dari agamanya ya. Yang paling penting adalah agama Islam, bukanlah agama dengan paksaan. Kalau dia mau pindah agama, pastikan karena Allah. Sebab innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung daripada niat. Kalau orang niatnya pindah hijrah karena wanita, maka ketika dia pindah kemudian mendapatkan wanita tersebut, maka selesai sudah amal ibadahnya dia. Rugi jadi Bang. Gitu. Berarti mendingan dia hijrah karena hatinya. Kalau karena pernikahan, dia nggak dapat pahala Islami juga nggak dapat berarti ya? Nggak dapat. Ya. Jadi mendingan kesadaran dia sendiri. Mendingan gitu. Ketika dia emang, yaudah saya mau Islam. Oke, kalau mau Islam, pelajari Islam dulu. Oh gitu. Ya, ajak dia belajar Islam dulu. Setelah dia mencintai Islam, kemudian dia nyaman pada Islam, kemudian dia menganggap Islam itu adalah agama yang benar, masuk dulu dalam Islam. Jangan nanti dia masuk Islam cuman karena ya beda 1-2 hari mau nikah, karena ngejar pernikahan di syahadat, kemudian besok sudah dia tidak paham akan Islam berarti ya. Ya. Jadi maksudnya alangkah baik. Saya sih nggak menyalahkan prosesnya. Ya mudah-mudahan yang seperti itu pun kalau ada di antara kita juga, mudah-mudahan hidayah berlaku sama dia. Kemudian dia setelah memeluk agama Islam, kemudian nikah, belajar istiqomah, ya. Kemudian setelah mengetahui hal seperti itu, dia beristighfar kepada Allah. Tapi maksudnya makanya Fran, lebih baiknya tidak memaksakan atau mendesak gitu kan. Jadi lebih baiknya ketika memperkenalkan Islam, memperkenalkan aja, tetapi biar dia sendiri yang mengeksplor gitu. Karena itu kan alangkah lebih baiknya ketika dia sadar diri terhadap Islam ini, kayak gitu. Bukan karena paksaan, aduh cowok gue Islam, ya udah gue Islam deh. Bukan seperti itu. Berarti lebih ngejar barokahnya. Iya, kurang lebihnya. Karena ada proses tadi kan 4 kriteria pemilihan. Iya. Satu kan agamanya. Kemudian clue-cluenya kita coba bantu ya dengan yang sudah menjadi pertimbangan, yang bisa menjadikan bahan pertimbangan dasar bahwa inilah jodoh kita yang sudah dekat. Betul. Ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana nih ketika kita ingin mencapai ke sana. Ya, tadi kan baru clue-nya. Sekarang kita coba kasih langkah-langkahnya kepada Japran. Kan ada Bang Mardi. Kan ada Bang Mardi. Kan fokusnya ke lu Fran sekarang. Kan curhatan lu Fran. Kalau clue 17 ini udah ketemu nih. Enggak 17 16. Kan kita masih proses nih. Ya, proses mencari nih. Bagaimana sih kita supaya dalam proses mencari jodoh ini ya, itu menjadi lebih Islami, lebih mudah gitu ya.
Sebelum nanti ketika kita ketemu jodohnya, kemudian baru kita menilai Bang. Menilai yang 16 tadi ada nggak dalam orang-orang ini nih. Ya. Terus bagaimana caranya kita menetapkan atau cara kita memilih jodoh? Ya. Yang pertama, yang pasti memilih jodoh atas dasar keimanan dulu. Kenapa? Karena tadi 4 yang baik, kemudian yang paling baik adalah yang agamanya. Ya, jadi sudah pasti bahwa memilih jodoh atas dasar keimanan. Kok begitu? Ayatnya jelas. Ya. Kalau kamu udah mau nikah, ya, kemudian nggak ada yang mau dinikahi, maka lebih baik kamu menikahin budak yang seiman dengan kamu. Untuk era itu. Untuk era itu. Kalau sekarang ya cari aja yang lain gitu. Emangnya kita semua udah merdeka kok gitu kan. Kita semua udah merdeka, masa ya cewek cuma satu di dunia ini gitu. Ya. Ngapain sih kita harus berlaku bodoh untuk mengatasnamakan cinta gitu kan. Pengen nanya, takutnya masuknya ke pranikah sih sebenarnya. Ini kan kita udah pranikah, cuma pranikah awal kan. Oh iya. Kita masih kulitnya lah. Masih pengenalan gitu mencari. Ya? Oh iya. Kalau gitu 7 dia dapat, tapi kesandung ridho orang tua gimana tuh Tat? Apakah itu berarti tidak berjodoh? Itu kayaknya dalam banget tuh pertanyaan tuh. Pertanyaan dalam bener kayak. Iya dong. Itu tadi bukan udah termasuk. Takutan gua. Itu yang gua takutin. Itu kan ada termasuk dalam surat apa tadi yang kita kupas bahwa harus ada keluarga yang bisa menerima. Ya, tadi belum disebutin ya? Belum. Nah, itu termasuk salah satu ya. Maaf soal penerimaannya. Kalau diurut lagi tadi 17. Ya, mungkin dibacain aja lah ya. Yang pertama bisa saling memahami atau memaklumi, yang kedua memaafkan, kemudian saling memotivasi, bisa memberikan kesenangan dan ketenangan, ya, kemudian menyejukkan mata, kemudian bisa memantapkan hati kita, memberikan ketenangan jiwa, kemudian tutur kata, sikap saling memotivasi, ya, mempunyai iman yang sama, ya, kemudian dia pandai menyimpan rahasia, ya, kemudian dia tidak peduli pada masa lalu, yang penting kita selalu berjuang untuk masa depan, gitu ya. Kemudian membuat kita berhenti untuk mencari. Artinya udahlah pilihan gue ini, yang lain lupakan lah. Nggak nyari rumput tetangga lagi. Kemudian keluarga bisa menerima. Ya. Setelah itu sama-sama berlaku jujur, nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya. Setelah itu memudahkan semua hal. Ya, orang tingkatannya adalah solutif. Nyari solusi. Sama-sama cari jalan keluar ya. Berarti ya. Kemudian semua dilakukan dengan kerjasama. Ya, terakhir baru tadi apa? Back to Allah. Ikhtiar dengan istiqoroh dan tawakal. Baik, ya, maka itu yang terakhir kembalikan kepada Allah berarti kurang lebih. Allah sudah dapat. Nah, caranya gimana nih untuk kita mendekati memilih jodoh? Tadi yang pertama, milih jodoh dasarnya keimanan dulu gitu ya. Kemudian sebelum kita memilih jodoh, maka perbaiki diri dulu nih dari yang 17 tadi deh gitu. Nah, kira-kira udah ada dalam diri kita, atau ya kita pelajari deh channel kita sebelumnya yang berbicara tentang 4 orang yang selamat dari api neraka. Hayyin, Layin, Qorib, dan Sahal. Ya, kalau ciri-ciri itu sudah ada dalam diri kita, insya Allah, ya, kita bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, solusi, ya, kemudian kita orang yang tutur katanya baik, ya. Nah, itu udah ada semua tuh di dalam 4 ciri orang yang selamat dari neraka tadi, ya. Artinya akhlaknya diperbaiki. Kalau boleh saya garis bawahi nih, kalau nggak boleh saya pulang deh. Enggak. Maksudnya kalau boleh saya garis bawahi, berarti jodoh itu cerminan diri kita gitu, Ustaz. Salah satunya mungkin iya, Mas. Kenapa saya katakan iya? Karena ada surat An-Nur ayat 26, ya. Wanita yang baik-baik untuk lelaki yang baik-baik. Wanita penzina untuk wanita yang penzina. Ya. Ini kan surga gue. Ini kan artinya ya, ini artinya kan pencerminan gitu, dalam segi yaitu ya, dalam segi perbuatan. Tapi kalau yang disebut Mas Mardi, maksudnya pencerminan dalam artian bahwa kita harus bisa saling kerjasama, bahwa suami adalah cermin seorang istri dan istri adalah cermin seorang suami. Jawabannya adalah iya. Iya, maksudnya maksudnya dari 17 kan Ustadz bilang perbaikilah diri kita. Kalau kita mau dapat yang baik, ya perbaiki dulu diri kita. Iya, maka ya cerminan kita dong. Iya, akan ketemu yang baik dengan yang baik. Tadi kan ayatnya jelas. Iya. Yang tidak baik dengan yang tidak baik, yang baik dengan yang baik. Maka ketika orang yang lagi proses sekarang mencari jodoh, ya, maka dasari pemilihan jodoh karena keimanannya. Yang kedua adalah terus perbaiki diri.
Karena salah satu modal dalam rumah tangga itu adalah akhlak diri kita sendiri. Tapi ya. bukannya ada kemungkinan kayak entah mungkin benar atau tidak kayak yang di film-film gitu yang lakinya tukang mabok bla bla bla, istrinya soleha banget gitu. Sinetron banget sih. Iya maksudnya tapi kan apa kayak gitu-gitu kan kayak hasil representasi kehidupan nyata juga gitu kan sih sebenarnya, refleksi kehidupan nyata gitu sebenarnya. Kasus pasti ada. Kasus pasti ada. Tapi jangan digeneralisir. Iya. Makanya kita di sini meminimalisir masalah yang ada dengan cara apa? Adanya kajian ini sebagai alat bantu garis-garis batas kita. Ya, supaya nggak terjadi seperti itu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Tapi itu termasuk jodoh juga atau kalau sampai akhir ya jodoh. Karena kan nggak tahu dia akan berubah di mana. Oh berarti siapa tahu awalnya emang seperti itu, lakinya yang mabok segala macam. Tapi mungkin ada satu titik di mana lakinya ntar berubah gitu. Tobat gitu ya. Tobat. Ya kan ya kita nggak akan tahu. Yang namanya orang tobat bisa kapan aja kan. Iya betul. Kan pernah ada kisah gini ya. Ketika seorang sahabat kehabisan perbekalan. Dia ngetok pintu. Ya. Ngetok pintu, disaut perempuan di dalam. Siapa katanya? Saya musafir yang kehabisan air minum. Saya minta tolong untuk bisa diberikan air minum. Kemudian si wanita bilang apa? Mohon maaf. Kalau kamu minta air minum, tunggu dulu sampai suamiku datang. Saya nggak bisa menerima tamu. Saya nggak bisa memberikan apa yang belum mendapatkan izin dari suami saya. Si musafir ini kan, si sahabat ini kemudian penasaran jadinya. Nih punya istri yang sebaik ini, suaminya kayak apa sih? Langka. Limited edition. Akhirnya malah ditunggu, bukannya pergi dia malah nunggu. Dinunggulah gitu. Ternyata kemudian menjelang sore datanglah seorang naik kuda, ya, dengan perangai yang kasar. Wajahnya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Kemudian dia pulang, kelihatan tingkah lakunya itu kasar. Bahkan ngomong sama istri pun kasar. Akhirnya si istrinya, tapi yang dilihat apa? Istrinya tetap memperlakukan dia dengan baik. Ya, dia memperlakukan dengan baik. Kemudian barulah istri ngomong, suamiku ada orang yang minta air. Orangnya ada di sana gitu. Dia minta izin. Kemudian kata suaminya, kasih. Dengan kasar tuh ya ngomongnya. Akhirnya ini nggak nemuin sahabatnya. Kalau kita kan mungkin nemuin dulu ya. Ini enggak, dia tetap nyuruh istrinya. Ya. Akhirnya dibawain lah si musafir tadi. Ya. Minum ya. Kemudian si musafir tadi sebetulnya bukan penasaran dengan minumnya. Akhirnya dia penasaran sama istrinya. Wahai fulanah, engkau berwajah baik, bagus. Kemudian tingkah lakumu bagus. Tapi kenapa suaminya seperti itu? Gitu. Dan kenapa engkau masih bertahan dengan dia? Gitu. Jawaban dia apa? Saya nggak punya banyak cara seperti kalian. Tapi mungkin ini adalah caraku untuk bisa menemui Allah dengan cara yang baik, atau cara aku untuk bisa menjadi penghuni surga dengan cara taat pada suami. Jadi seburuk apapun suami. Nah ini nanti istri harus. Jadi intinya gini. Bisa jadi si suami ini punya sisi baik di sisi yang lain, sedangkan istri di sisi akhlak. Nah kita jangan pernah menilai, mencap seseorang, wah ini orang begini, janganlah. Itu bukan tugas kita. Jarang itu banget tugasnya Allah. gitu. Tapi yang kasus-kasus seperti ini pasti ada. Ya. Kemudian satu, cari jodoh dengan cara yang baik, dengan memperhatikan iman. Yang kedua, kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, karena kita pengen dapat yang baik. Jodoh yang baik adalah untuk yang baik pula. Kita pengen yang kayak gitu. Yang ketiga, berkumpullah sama orang-orang yang soleh, sebab informasi adanya wanita-wanita solehah pasti datangnya dari orang soleh. Ya. Perempuan-perempuan yang baik pasti datang dari tempat yang baik. Betul. Ya, maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh ke tempat-tempat yang baik, insya Allah akan dapat yang baik pula. Gitu kan. Amin. Kemudian yang terakhir, sama jawabannya dengan yang clue-clue tadi, tetap bertawakal kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu ya solusinya Bang Mardi. Kira-kira ada yang kurang nggak dalam pembahasan ini, Bang Mardi? Atau kita cukupkan dulu? Tapi Masya Allah ya, kayaknya paling seru sih bahas gini sih. Masih pengen nanya lagi. Cuman durasi. Kepentingan lu ya. Enggak juga. Iya sih, durasi. Lebih banyak ke orang yang remaja kayak gue. Iya, bisa. Oke. Mungkin segitu aja dulu Tat untuk part
yang ininya. Mungkin next kita bahas part yang selanjutnya mengenai nikah. Yoi. Ngegas mulu itu nikah. Baik ya. Alhamdulillah saudaraku sohib yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada hari ini pasti masih jauh dari sempurna ya, karena kita hanya membahas apa yang kita tahu, dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan juga merupakan kegalauan dari rekan-rekan yang pernah mengirimkan pesan pada kita gitu ya. Oh, rekan-rekan netizen yang lagi nonton sekarang ya. Ya, ini hanya clue kecil saja dari kita. Masih banyak clue-clue lain yang barangkali kita harus dapatkan ya untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih sempurna ya. Kita berharap ini bisa menjadi penyejuk hati semua yang mendengarkan ya. Amin. Wabil khusus kepada kita masih mencari gitu yang ya. sedang bergalau ya. Yang sedang bergalau ya. Saya berharap kepada seluruh sohib-sohib yang beriman, pastikanlah langkah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kita niat nikah, mencari pasangan dalam hidup kita adalah ibadah, maka totallah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam surat Al-Hadid ayat 47 ya. Di sana dikatakan bahwa Allah lah yang berkewajiban memberikan atau bertanggung jawab kepada kaum mukmin. Ya. Arum ayat 47. Sorry ya. Maaf. Arum ayat 47 bahwa Allah punya kewajiban loh sama kita. Ya, Allah yang berkewajiban sama kita. Artinya Allah menjamin nih. Kalau kita beriman. Kalau kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar. Ya. Jadi ayo gapai langkah mempunyai rumah tangga yang baik dengan cara seorang mukmin. Amin. Dengan cara yang beriman. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jaminan dari Allah. Dalam proses-prosesnya kita dimudahkan. Amin. Mungkin itu aja ya. Nggak usah pusing-pusing mantan dan sebagainya. Allah sudah siapkan jodoh buat kalian. Ya. Insya Allah kita akhiri aja pertemuan kali ini dengan mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, barangkali dalam penyampaian ada kekurangan, kami mohon maaf ya. Jikapun ada kelebihan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kaminya ya, karena segala sesuatu harus dengan ridho Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahib yang beriman. Bagi yang ingin komen silahkan isi di daftar komen ya. Barangkali ada yang punya masalah, pertanyaan yang pengen diangkat dalam hal yang sifatnya privat, bisa dikirim ke email di deskripsi yang ada di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.